Baik, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang penggunaan animasi ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi di sini sudah ada aplikasi PowerPoint dan di sini sudah ada slide presentasi yang saya buat kemarin pada video penggunaan menu insert. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana memberikan animasi dalam sebuah slide PowerPoint gitu ya. Misalkan kita ingin memberikan animasi untuk slide nomor 1. Jadi caranya kita select slide nomor 1, kita pilih select slide nomor 1. Lalu kita klik animation. Lalu kita pilih yang kita suka. Seperti ini animasinya akan menyerong ya. Serong ke kanan atas, kalau ini ke bawah ya. Lalu ada juga yang berputar seperti ini. Untuk melihatnya tekan F5. Oke, jelas ya? Saya ulangi lagi. Sudah nampak jelas hasilnya. Lalu kita untuk slide nomor 2 misalkan kita pilih ini. Slide nomor 3 misalnya kita pilih ini misalnya. Oke, sudah nampak hasilnya ya. Kemudian kita akan coba memberikan sound atau explosion atau laser ya. Ini akan kita coba berikan sound voltage, dan ini akan kita coba tampilkan ya, tekan F5. Oke, sudah nampak hasilnya ya, soundnya juga sudah terdengar. Lalu kita lihat slide ke bawah lagi dengan menekan panah ke bawah atau enter. Oke. Kita akan coba memberikan semuanya animasi ya. Slide 7 juga. 8 juga. Sembilan, 10, 11, 12. Ini ya untuk slide yang sudah diberikan animasi, ada tanda bintang di sininya ya. Kemudian 14 dan 15. Oke, akan kita coba tampilkan. Kita tekan F5. Lalu tekan panah ke bawah atau enter. Oke, sudah nampak hasilnya, hasil animasi dan suaranya juga sudah terdengar. Sudah nampak hasilnya ya. Sudah bagus ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk membuat animasi PowerPoint. Kemudian untuk transisinya bisa juga kita atur ya.
apakah dia cepat atau lambat gitu. Misalkan kita pilih slow ya, slow. Dan misalnya kita pilih fast. Kelihatan di sana ya, cepat ya. Sepertinya slide yang ketiga belum kita berikan animasi. Udah ternyata ya. Slide nomor 5 yang belum kita berikan animasi. 4 juga belum. Oke. Kita coba tampilkan lagi, tekan escape. Kita ganti ya, ini animasinya dengan yang lain ya. Oke. Jadi kita tekan F5 lagi untuk menampilkan. Oke, sudah nampak terlihat hasilnya ya. Tekan ke bawah, panah ke bawah. Sudah nampak hasilnya. Oke, saya rasa mudah ya. Oke. Jadi itulah tadi mengenai animasi ya, animasi ketika show-nya ya, menampilkannya ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan coba menampilkan animasi teks ya. Misalkan ini ya. Kita memberikan efek untuk teksnya ini gitu. Jadi caranya kita klik teks yang kita ingin berikan animasi, lalu klik custom animation, akan muncul efek seperti ini. Kita pilih efek yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memilih blend misalnya. Nah, Anda lihat tadi efeknya. Nah, Anda nampak sendiri ya hasilnya ya. Jadi efek ini, apakah kita memunculkan efek ini setelah kita mengklik mouse atau menekan enter gitu ya, atau setelah previews, artinya setelah kita maju ke slide selanjutnya gitu. Misalkan seperti ini ya, saya akan memilih after previews gitu ya. Saya coba tampilkan, tekan F5. Lalu saya tekan panah ke bawah atau enter ya. Anda lihat definisi komputer kan muncul secara otomatis setelah slide selanjutnya muncul gitu kan. Awalnya tadi kan slide-nya seperti ini. Ini slide awal ya. Kemudian kita tekan enter. Secara otomatis definisi komputer tuh efeknya akan langsung muncul gitu. Namun ketika kita menggunakan on click, saya tekan F5 lagi. Ini Anda perhatikan baik-baik ya. Lalu saya tekan enter. Definisi komputer kan nggak muncul. Setelah saya tekan enter, baru definisi komputer akan muncul. Nah, jadi itu efeknya bisa kita atur ya, apakah dia setelah previews ataupun on click gitu. Saya akan coba mengganti efeknya dengan yang lain ya. Mungkin ada yang lain yang lebih bagus. Saya klik more effect ya. Nah, itu kayaknya lebih bagus ya. Lalu saya klik OK. Anda perhatikan di sini. Di sini kan ada dua efek ya. Yang satu efek fly, yang satu efek blend.
Jadi agar efeknya nggak terlalu banyak, kita hapus salah satu ya. Kita klik kanan di sini, remove. Kita klik remove. Oke, saya akan coba tampilkan. Tekan F5. Tekan enter. Oke, muncul ya. Saya tekan escape kembali untuk pengeditan. Di sini saya akan mencoba merubahnya menjadi after previous. Oke, saya tekan F5. Oke, sudah otomatis ya. Mungkin di awal ini saya akan coba menampilkan dengan sound ya, sound dari laptop saya. Oh, saya lupa di mana foldernya ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba gunakan ini saja. Sound dari ini. Sound dari yang sudah disediakan ya. Oke, saya tekan F5. Oke, sudah muncul ya efeknya ya. Jadi sangat mudah ya untuk memberikan efek pada suatu kata yang ingin kita berikan. Misalkan kita ingin memberikan efek ini juga gitu. Jadi kita klik add effect. Kita pilih more effect ya, more effect. Kita pilih split atau wheel. Wheel ini agak lama ya. Kalau appear, circle, diamond, plus, lip, like speed. Nah ini ya, sepertinya ini keren. Jadi misalnya begini ya. Saya contohkan, saya coba tampilkan, tekan F5. Saya tekan enter. Anda lihat definisi fakta, isinya belum nampil, lalu saya tekan enter. Muncul ya, data adalah fakta mentah yang belum diolah tapi memiliki arti. Lalu saya tekan enter lagi. Contohnya nama, umur, alamat, tempat tanggal lahir jika diolah akan menjadi sebuah informasi. Contohnya seperti kartu pelajar, KTP, surat. Kemudian saya tekan escape lagi ya. Jadi artinya kita membuat efek yang membuat orang penasaran gitu. Nih ya, Anda lihat baik-baik ya. Ketika kita munculkan definisi fakta gini, isinya belum ada, orang akan menjadi penasaran gitu. Apa sih definisi fakta gitu ya? Kemudian ketika kita tekan enter, muncullah definisi fakta. Data adalah fakta mentah yang belum diolah tapi memiliki arti. Selanjutnya, orang makin penasaran dengan apakah tulisan di bawahnya nanti gitu. Lalu kita tekan, muncul contohnya nama, umur, alamat, tempat tanggal lahir. Jadi tujuannya adalah ini membuat
audiens kita menjadi penasaran gitu. Jika kita langsung memunculkan tulisan langsung muncul semuanya seperti ini akan membuat orang kurang kurang antusias ya, kurang greget ya. Artinya kan orang sudah tahu gitu, ini nih teksnya udah nampil gitu. Namun jika kita memunculkannya satu persatu seperti tadi, orang akan menjadi penasaran gitu. Sehingga presentasi kita pun jadi menarik gitu. Kemudian untuk ini sepertinya perlu kita robah ya. Oke, sudah kita robah ya. Saya akan coba kembali menampilkan. Saya tekan F5. Saya tekan Enter. Kemudian saya tekan Enter lagi. Definisi fakta. Ini kan kosong ya. Isinya kosong. Orang akan menjadi penasaran melihat ini. Apa sih definisi fakta? Lalu kita tekan Enter. Muncullah definisi dari fakta. Data adalah fakta mentah yang belum diolah tapi memiliki arti. Selanjutnya ini kan di bagian bawahnya masih kosong ya. Orang akan penasaran lagi gitu. Apa sih teks di bawahnya nanti gitu. Lalu ketika kita tekan Enter, muncul contohnya titik 2 gitu. Lalu kita tekan Enter lagi. Nama, umur, alamat, tempat tanggal lahir jika diolah akan menjadi sebuah informasi seperti kartu pelajar, KTP, dan surat gitu. Surat dan lain-lain gitu ya. DLL ya. Oke. Dan lain-lain. Kartu pelajar kita buat surat dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah tujuan kita memberikan efek itu. Akan membuat presentasi kita jadi menarik dan orang penasaran dengan presentasi kita gitu. Nah. Ini tadi nama efeknya adalah content place order ya. Kita klik di sini. Add effect nih ya. Kita klik more effect. Nah, disinilah kita memilih efeknya tadi. Saya tadi memilih like speed ya, kalau tidak salah ya. Ya, berarti saya tadi memilih like speed. Kemudian untuk ini kita akan coba berikan animasi juga ya. Ini akan kita berikan animasi satu persatu ya, muncul ya. Oke, seperti itu. Ini juga akan kita berikan animasi, oke.
Ini semuanya kita atur on click ya. Oke, Anda lihat ada 3 animasi sini, 1, 2, 3. Dalam satu slide ini ada 3 animasi ya. Yang pertama ini hardware, animasinya sama pinwheel ya. Ini juga pinwheel. Yang kedua ini pinwheel. Yang ketiga juga pinwheel gitu. Oke, mari kita coba lihat. Tekan F5. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Tekan enter lagi. Tekan enter lagi. Oke, Anda lihat komponen komputer belum ada bagian-bagiannya. Ketika kita tekan enter, oke, muncul hardware yang pertama ya. Yang kedua, software. Lalu tekan enter lagi, brandware. Jadi itulah tujuannya dari kita membuat animasi itu ya. Kita akan membuat orang menjadi penasaran gitu. Jadi orang nggak langsung ketika orang melihat slide presentasi, orang nggak langsung ternyata cuma ini doang gitu. Orang jadi ini ya, value dari presentasi itu akan turun ya ketika orang nggak memberikan antusiasnya gitu kepada kita gitu. Makanya kita perlu membuat orang menjadi penasaran dengan presentasi yang kita berikan gitu. Oke, saya tekan F5 ya. Nah, di sini saya membuatnya dengan semenarik mungkin, dengan background yang indah dipandang mata, lalu ada animasi elang ya, yang saya ajarkan pada menu insert, penggunaan menu insert, insert dari animasi GIF. Kemudian saya tekan enter. Di sini ada definisi komputer, lalu ada clip art di sini ya, yang gambar orang lagi bermain komputer. Di sini kan ilustrasinya atau seolah-olah ini adalah komputer gitu. Jadi gambarnya itu nyambung ya dengan teks yang kita berikan gitu. Lalu kita tekan enter lagi. Definisi fakta. Di sini kita memanggil efek ya. Kita pertama membuat halaman kosong lalu memunculkan efek untuk membuat orang penasaran. Lalu tekan enter, lalu muncul seperti itu, tekan enter lagi, muncul seperti itu, lalu tekan enter lagi, dan muncul seperti itu. Dan kita tekan enter lagi. Oke, komponen komputer. Apakah itu komponen komputer? Kan belum terlihat ya. Cuman ada 3 cabang. Apakah yang 3 cabang ini, setelah itu, baru kita munculkan satu persatu. Pertama kita tekan enter. Komponen komputer yang pertama adalah, tekan enter, hardware. Kita jelasin bagaimana hardware itu bekerja. Apa sih yang dimaksud dengan hardware itu? Kita jelasin. Lalu muncul yang kedua. Komponen komputer yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak gitu ya. Kita jelasin contohnya. Terus kita tekan lagi enter. Muncul lagi brandware gitu. Kita jelasin lagi brandware. Jadi itulah tujuannya diberikan animasi ya, untuk membuat presentasi kita tuh menarik gitu. Oke, saya tekan escape lagi, kembali seperti semula. Jadi kita tekan escape ini untuk kembali mengedit maksud saya ya. Jika kita ada tambahan untuk diedit lagi, kita tekan escape lagi. Jadi F5 itu untuk menampilkan, escape untuk kembali ke aplikasi PowerPoint-nya gitu. Apakah kita mau nambah ngeditnya lagi atau tidak gitu. Kemudian ini akan kita coba berikan sound ya. Soundnya mungkin push juga bisa. Kemudian ini akan kita coba berikan efek juga. Oke, itu juga keren ya.
Kemudian untuk tabel kita akan berikan efek juga kalau bisa ya. Semuanya bisa ya, termasuk gambar pun bisa kita berikan animasi ya. Saya akan coba berikan animasi. Oh, kurang bagus ya. Nah, itu juga bagus ya. Kemudian kita berikan sound. Kita klik OK. Kita berikan sound. Oke. Kemudian ini akan kita berikan animasi. Gambarnya juga kita berikan animasi ya. Kita berikan efek. Oke, seperti itu. Kemudian tulisannya juga kita berikan efek. Tidak bagus ya. Saya hapus, klik kanan, remove. Kita akan coba berikan efek. Remove, nggak bagus ya. Nah, itu bagus ya. Dan ini juga kita berikan efek. Ini soundnya kita berikan sound dari push juga bagus. Suction juga bagus. Kemudian ini kita berikan efek. Nah, itu juga bagus ya. Klik OK, ini juga kita bagus. Jadi cara memberi efek Anda sudah tahu ya, efek. Kita klik aja pada tulisan ataupun pada gambar, lalu kita klik efeknya. Misalkan saya memberikan efek ini, saya klik tulisan ini, lalu saya berikan efek ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga saya berikan efek gambarnya. Fold. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian tulisannya saya berikan efek dengan untuk sound tadi saya sudah, oh belum ya. Saya coba berikan ini. Dan ini saya berikan efek glitch aja ya. Untuk tulisan saya berikan efek fold. Oke. Ini juga saya berikan efek. Oke, zoom, efek zoom ya. Dan di sini saya berikan efek
Gak bagus ya. Saya remove. Saya berikan efek fly in aja ya. Di sini juga saya berikan efek curve up. Ini saya beri efek sling. Oke. Ini saya beri efek like speed. Oke. Ini saya berikan efek bleed. Curve up. Oke, spinner ya. Ini saya berikan efek oke, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, saya berikan sound di sini. Sepertinya animasi ininya kurang bagus ya. Saya akan coba membuat Oke, saya coba ya, tes ya. Ini saya beri sound raw. Ini saya beri sound coin. Ini saya beri sound hammer ya. Ini saya beri sound typewriter. Ini saya beri sound wine. Ini saya beri sound click. Ini saya beri sound cash register. Sepertinya semuanya udah diberikan efek dan diberikan sound ya. Kita coba lihat hasilnya, tekan F5. Oke. Di sini sudah nampil halaman pertama dari slide kita, pengenalan komputer by Niko Manggala ST, ada elang ya dengan animasi GIF. Lalu saya tekan enter. Sudah muncul di sini animasinya. Kemudian ada bunyi suara juga, sound juga, definisi komputer. Lalu saya tekan enter lagi. Ada definisi fakta, tekan enter. Kemudian muncul, saya tekan enter lagi, kemudian muncul juga. Kemudian saya tekan enter lagi. Oke, muncul komponen komputer. Yang pertama itu hardware. Yang kedua software. Yang ketiga brandware. Dan saya tekan enter. Komponen-komponen komputer yaitu hardware adalah perangkat nyata yang bisa dilihat atau disentuh. Dan yang kedua, saya tekan enter. Software adalah suatu perangkat lunak yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Dan saya tekan enter lagi. Brandware adalah orang atau user yang menggunakan komputer tersebut, yaitu manusia. Itulah gunanya presentasi itu ya. Jadi kita memberikan jeda dalam setiap yang kita sampaikan itu, sehingga orang akan menjadi antusias melihat presentasi kita gitu. Kemudian saya tekan enter lagi. Kita masuk kepada slide selanjutnya. Saya tekan enter. Muncul tabel. Oke. Dan saya tekan enter lagi. Oke, Anda lihat keyboard digunakan untuk mengetik tulisan ke dalam komputer. Apakah ada yang salah di sini? Di sini salahnya kenapa ya? Karena muncul tulisan duluan ya.
Maunya yang muncul pertama kali adalah contoh hardware ini. Ini yang pertama kali muncul seharusnya. Jadi kita jadikan hardware ini adalah animasi yang pertama ya. Dan keyboard ini menjadi animasi yang ketiga. Kan ini atau gini. Contoh hardware ini kita hilangkan animasinya. Kita remove ya. Kemudian untuk keyboard ini kita akan berikan animasi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga, ini contoh hardware, kita hilangkan animasinya. Remove. Kemudian untuk monitor kita berikan animasi. Penjelasan dari monitor ya. Oke, selanjutnya juga gitu. Ini juga gitu. Ini juga seperti itu ya. Ini kita hilangkan animasinya. Oh enggak, ini enggak ada animasi ya. Ini animasi dari printer. Printer ya. Kemudian picture dari gambarnya. Dan untuk ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, kita coba tampilkan ya. Saya tekan F5. Muncul halaman pertama dari slide. Saya tekan enter lagi. Oke, muncul seperti itu definisi komputer. Kemudian, saya tekan enter lagi. Definisi fakta, saya tekan enter lagi. Saya tekan enter lagi. Oke, muncul seperti itu. Komponen komputer yang pertama adalah hardware, kemudian software, kemudian brandware. Saya tekan enter lagi ya. Saya tekan enter, muncul hardware adalah perangkat nyata yang bisa dilihat atau disentuh. Kita jelasin nih, misalnya kita presentasi, kita jelasin hardware itu cara kerjanya gimana, apa-apa saja sih yang berhubungan dengan hardware gitu ya. Kita jelasin satu. Setelah itu kita tekan enter, muncul lagi yang kedua software. Lalu kita jelasin lagi software, kita jelasin lagi brandware ya. Gitu ya, seperti itu ya. Kemudian tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ini saya akan memunculkannya dengan menekan enter. Oke, seperti itu. Di sini ada pembagian hardware dan software ya. Contoh hardware ini adalah keyboard. Contoh software ini adalah Microsoft Office dan lain-lain ya. Kemudian saya tekan enter lagi. Oke, saya masuk ke contoh hardware. Nah, ini baru pas ya. Jadi awalnya adalah pertama muncul, saya tekan hardware. Saya tekan enter maksud saya. Saya tekan enter pas di slide sebelumnya saya tekan enter. Oke, langsung muncul kata contoh hardware. Sementara contohnya sendiri belum nampil gitu ya. Ketika kita tekan enter, orang baru melihat keyboard gitu. Kemudian setelah itu muncul lagi penjelasan di bawahnya. Saya tekan enter. Keyboard digunakan untuk mengetik tulisan ke dalam komputer. Jadi seperti itu ya cara membuat presentasi ya, menarik ya. Kemudian saya tekan enter. Oke, muncul lagi contoh hardware dengan halaman kosong di bawahnya. Ketika saya tekan enter, muncul lagi gambar. Tekan enter, muncul lagi penjelasannya. Dan selanjutnya juga seperti itu ya. Orang akan antusias melihat presentasi yang seperti ini, membuat orang jadi penasaran gitu ya. Ini akan menjadi suatu cara yang bisa menggugah audiens ya, yang membuat orang penasaran gitu. Saya hanya di sini mencontohkan membuat animasi gitu ya. Kalau untuk topiknya itu tergantung Anda sendiri ya. Topik apa yang bagus untuk Anda presentasikan nantinya gitu.
Yang penting adalah Anda bisa membuat animasinya seperti ini gitu. Oke, saya tekan enter lagi. Oke. Setelah itu akan saya tekan enter lagi. Muncul ya. Nah, terima kasih. Jadi, saya rasa ini cukup jelas ya untuk animasi. Mungkin sekian dulu tutorial untuk kali ini. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.